Bank Dunia berkali-kali mengingatkan sistem dan cara pemungutan pajak di Indonesia itu terburuk, paling buruk. Tanpa prestasi menonjol. Tanpa prestasinya satu, utang. Saya tanya Pak Bang Fuad bilang, saya juga bingung. Saya tanya lagi kepada Menteri Keuangan almarhum Ridja Ramli. Ridja Ramli juga bingung. Kok bisa? Untuk melacak itu, di mana tuh uang itu, selisih bunga itu siapa yang menikmati gitu lah. Karena 1 tahun 240 sekitar triliun. 200 sampai 240 triliun. Kredit itu cari bunga yang rendah. Iya. Kok Bu Sri Mulyani cari bunga yang tinggi? Udahlah Bu Sri Mulyani, Anda ini bikin beban buat bangsa lah. Pertanyaannya, Bu Sri Mulyani ini agen siapa? Ya boleh dong menduga-duga. Boleh gitu curiga ya. gitu loh. Karena ini tidak masuk akal. 2.400 triliun kalau diakumulasi selama 10 tahun. 10 tahun. Karena Kalau per tahun setiap tahunnya 240 triliun. sekitar 240 triliun. Wow, ada 300 triliun per tahun yang harusnya menjadi milik Indonesia. Sahabat Muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Podcast perjuangan tentu saja, perjuangan aspirasi kaum muda, perjuangan seluruh aspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Ada hal baru nih yang dibawa oleh senior kita, abang kita, Bang Kisman Latumagulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat muda, warahmatullahi wabarakatuh. adik-adik para pemuda Indonesia, tetap semangat. Thank you Bang telah kembali hadir di podcast Rumah Pemuda, memberikan banyak informasi baru dan memberikan pencerahan tentu saja kepada anak muda Indonesia. Sebelumnya kita bahas soal pidato presiden yang sangat keras. Tentu ini menjadi kegelisahan Pak Presiden dalam mewujudkan cita-cita perjuangan beliau atau janji kampanye beliau. Yes. Yang paling menonjol hari ini kegelisahan beliau adalah soal tentu penerimaan negara. Beliau sudah upaya sedemikian rupa, efisiensi anggaran sudah dilakukan. Banyak sekali yang beliau lakukan. Perombakan beberapa kepemimpinan kelembagaan negara juga dilakukan, termasuk bea cukai, pajak segala macam. Itu semua adalah bagaimana supaya Indonesia penerimaannya bisa meningkat. Bang Kisman, kita tadi diskusi offline soal adanya rencana Pak Prabowo Subianto membangun badan penerimaan negara sesuai dengan yang tercatat dalam Asta Cita, Bang. Ya. Baik, Dinda Ilham. Siap, Bang. Sebelum masuk ke sana, Siap. saya mau bilang bahwa pidato beliau 2 atau 3 hari lalu di Hari Pancasila. ulang tahun Pancasila itu peringatan keras, tapi juga kirim pesan. Karena saya pribadi, mudah-mudahan salah, mendeteksi ada pihak yang tidak menginginkan Pak Prabowo 2 periode. Oke. Ciri-ciri mereka lebih senang presiden lemah. Oke. Ya lemah model Pak Jokowi atau Pak Gibran gitu lah. Supaya mereka bisa atur dan menakut-nakuti. Oke. Tapi kalau Pak Prabowo ini, setiap gerak mereka Pak Prabowo sudah tahu. Nah, ini tidak nyaman. Bagi orang yang pernah ada di wilayah nyaman, mereka sempat tidak nyaman di eranya Pak SBY. Tapi mereka nyaman di eranya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya ada jenderal, bintang 4, bintang 3. Ada juga ekonom. Jadi di RSBY itu karena SBY tahu ruang gerak mereka. Nah sama dengan Pak Prabowo hari ini. Tahu semua sepak terjang mereka gitu lah. Sehingga ada upaya ya berbagai lintas untuk berharap Pak Prabowo tidak sampai 2 periode. Nah, itu caranya dengan mencegah dan menghalangi janji-janji kampanye Pak Prabowo. Supaya tidak terwujud. Tidak terwujud. Salah satunya adalah janji kampanye Pak Prabowo untuk mendirikan Badan Penerimaan Negara. BPN atau Bapenek. Tapi dia adalah badan yang terpisah dari Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan. Dia menggabungkan cukai sama
Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal dan Pajak nanti menghimpun lagi penerimaan negara non pajak. Non pajak. PNBP. PNBP. Nah, itu. Jadi saya mendeteksi bahwa upaya untuk menghalangi keberhasilan di periode pertama pemerintahan Prabowo ini dengan tidak mewujudkan janji-janji kampanye. Salah satu janji kampanye beliau adalah mendirikan badan penerimaan negara agar tax ratio itu di atas 20%. Kenapa begitu, Dinda? Bank Dunia berkali-kali mengingatkan sistem dan cara pemungutan pajak di Indonesia itu terburuk, paling buruk. Sistem pemungutannya. Pemungutan pajak paling buruk, primitif lah. Kalau kita bilang primitif lah. Iya. Terkebelakang banget itulah. Kan Belanda yang ngajarin cara memungut pajak ini kan, Bang? Apa kerja Menteri Keuangan selama hampir 15 tahun? Ini Menteri Keuangan yang ada di 3 presiden. 3 presiden. Dari SBY, Jokowi, sekarang Pak Gitu loh. Prabowo. Tidak tahu juga gitu loh. Sehingga terlalu lama. Ini Menteri Keuangan terlama dalam sejarah. Orang hebat kayak Pak Ali Wardana, paling cuma 2 periode itu. Orang hebat kayak Pak Radius Prawiro, bahkan Pak Sumarlin cuma 1 periode. Master Clean Pak Mari Muhammad cuma 1 periode. Menteri Keuangan yang dikenal dengan Master Clean paling bersih itu Pak Mari Muhammad cuma 1 periode. 1 periode. Jadi kok ini 2 sampai 15 tahun? Tanpa prestasi menonjol. Tanpa prestasinya satu, utang. Utang, penerimaan berantakan. Ya sebentar ada kasus Gayus Lumbun lah. Sebentar ada kasus macam-macam. Tata kelola bea cukai buruk sekali. Buruk dan amburadul. Di era Menteri Keuangan Sri Mulyani ini. Hampir 10 tahun ini. Terus pajak juga amburadul. Domain beliau lah ya. Target Pak Prabowo dengan mendirikan badan penerimaan pajak, rasio penerimaan pajak itu harus di atas 20%. Sekarang rasio kita baru sekitar 10, 11, 12. Di era Pak SBY sempat tinggi, tapi di era Pak Jokowi turun lagi. Artinya tidak ada prestasi yang menonjol. Sehingga mungkin sudah benar rencana Pak Prabowo untuk mendirikan Bappenek itu udah benar karena melepaskan Kementerian Keuangan biarkan Kementerian Keuangan mengurusi treasury aja. Jadi bukan lagi masuk pada pisahkan wilayah penerimaan dengan pengeluaran. Menteri Keuangan merencanakan nanti disuplai dari badan penerimaan negara gitu lah. Nah, itu yang mendesak, sebetulnya itu mendesak sehingga saya menduga ada upaya untuk memperlemah dan menggagalkan rencana itu. Faktanya terlalu banyak fungsi yang ada di Menteri Keuangan hari ini. Menyusun anggaran, memungut pajak, memungut cukai, memungut royalti, mengelola aset negara. Terlalu banyak. Walhasil nggak fokus gitu ya. Saya lihat Ibu Sri Mulyani belakangan ini nggak fokus gitu lah. Hingga penerimaan negara juga, deposit penerimaan negara di bulan April ini sekitar hampir 300 triliun. Itu yang apa ya mungkin Pak Prabowo perlu pikirkan juga untuk mengganti Ibu Sri Mulyani karena terlalu lama ya. Terlalu banyak penumpukan fungsi di tangan Ibu Sri Mulyani gitulah sehingga penerimaan negara jadi bermasalah. Akhirnya keberhasilan Bu Mulyani tertinggi adalah utang. Itu yang paling terlihat gitu. Terlihat ya, dan saya aneh gitu loh. Saya aneh kok ini orang bisa 15 tahun gitu loh. Sementara keberhasilan tertingginya tuh cuma ngutang.
Bukan penerimaan negaranya yang ditingkatkan. Penerimaan negara terbesar yang utang. Ya itu juga masuk sektor penerimaan, Bang. Utang itu masuk penerimaan. Nah itu persoalan. Gitu. Iya. Itu yang apa ya? Ya perlu dipertimbangkan lah. Hal-hal seperti itu gitu loh, supaya jangan terlalu terjadi penumpukan di negara-negara modern. Jangan banyak, dekat tetangga kita Australia aja. Itu antara kementerian menangani penerimaan negara dengan yang mengurusi perencanaan dan pengeluaran itu beda. Oke. Kementerian Keuangan di Australia mungkin terbagi 3 atau 4 gitu lah. Jadi bisa fokus. Fokusnya bisa lebih terarah, betul. Manusia ada batasnya gitu. Ini semua menumpuk di tangan Bu Sri Mulyani. Udah seolah-olah tidak ada lagi orang yang mengerti keuangan di Indonesia ini. Itu yang perlu kita ya dengan prestasi seperti ini sebelum diberhentikan, Bu Sri Mulyani juga perlu mundur aja deh. Karena prestasinya biasa-biasa aja. Prestasi terbesarnya adalah utang. Tragisnya, ini Dinda. Tragisnya, utang yang dibuat oleh Bu Sri Mulyani adalah utang dengan bunga tertinggi di antara beberapa negara kita. Jangan hitung Singapura dan Malaysia. Tapi bandingkan kita dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan Thailand. Di rating perbankan kita tuh lebih tinggi daripada 3 negara ini. Tapi apa yang terjadi? Bunga yang ini diteriakan oleh Bang Rijal Ramli sampai meninggal dunia. Bunga yang didapat oleh Bu Sri Mulyani itu adalah 6-7%. Sementara 3 negara ini kan nama istilahnya itu bankable. Kalau bankable kita lebih bagus, itu bunga kita harus lebih rendah. Bahasa sederhananya tingkat pengembalian utang. Ya. Tragisnya 3 negara ini yang rating perbankan bankable-nya lebih rendah dari kita, dengan sumber yang sama, mereka bisa dapat bunga 2-3%. Tertinggi 3,2-3,5. Padahal dalam pendekatan bisnis kan bank itu di mana-mana, Bang prioritaskan orang yang punya kemampuan lebih tinggi mengembalikan. Itu dia. Ini Aneh. kok Aneh. Ini pesan buat Pak Presiden Prabowo. Saya menanyakan ini kepada 2 Menteri Keuangan. Salah satunya Bang Fuad Bawajir. Saya tanya, Bang Fuad bilang, saya juga bingung. Saya tanya lagi kepada Menteri Keuangan almarhum Rijal Ramli. Rijal Ramli juga bingung. Kok bisa? Kok bisa? Dan faktanya sebelum Bu Sri Mulyani, hanya di Bu Sri Mulyani lah kita bisa dapat bunga 6-7%. Sekarang mungkin sekitar 5. Tapi masih lebih tinggi dari negara tetangga. Yang 1-2% tadi kan, Bang. Oke. Nah, tragisnya 3 Menteri Keuangan selain Sri Mulyani, Agus Martowardoyo, Hatip Basri, dan Bambang Brojonegoro, itu bunganya antara 1 sampai dengan 2%. Tidak pernah mencapai 3. 2,5. Aneh. Dan kalau begitu pertanyaan orang kampung yang bodoh kayak saya ini, selisihnya siapa yang nikmati? Kalau selama Ibu Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan ini, utang yang dia ciptakan itu sekitar 6.000 triliun. 6%. Kalau kita ambil selisihnya Vietnam dan lain-lain, itu negara lain-lain, anggaplah 4%, Bang. harusnya kita ada di bawah mereka. Sehingga kita tuh harusnya, kalau kita ambil 7, kita harusnya ada 2-2,5. 2-2,5. Berarti kita ada 4%. Ada 4% selisih. 4% kali 6.000 triliun. 6.000 triliun. Wow. Per tahun itu 240 triliun. Siapa yang menikmati itu? Pak Presiden harus perhatikan ini gitu loh. Siapa sih yang menikmati itu? Ini diteriakan oleh temannya Pak Presiden, Rijal Ramli, sampai meninggal. Aneh. Orang pergi minta utang itu cari bunga rendah. Iya dong. Sri Mulyani cari bunga tinggi. Dan kan perbandingannya begini Dinda. 3 negara ini rating perbankannya di bawah kita. Di bawah kita. Otomatis kita harus bunganya lebih baik dari dia. Iya. Kok dia bisa dapat 2 sampai dengan 3? Paling tertinggi adalah 3,2. 3,2. Atau 3,5. Kita 6 sampai 7.
Atau poin satu. 3 menteri keuangan sebelumnya. Apakah Agus Martowardoyo? Oke. Apakah Hatip Basri? Hatip Basri. Apakah Bambang Brojonegoro? Yang jangan hitung Pak Yusuf Anwar udah meninggal. Itu bisa dapat 1 sampai dengan 2,5. 2,5%. Kok aneh? Bu Suryani dapat 6 sampai 7%. Padahal Ini di tempat yang sama nih ngutangnya. Saya dari tempat ini saya minta Pak Presiden untuk bentuk tim untuk melacak itu di mana tuh uang itu, selisih bunga itu siapa yang menikmati gitu lah. Karena 1 tahun 240 sekitar triliun. 200 sampai 240 triliun. Kita bayar bunganya dari pajak. Tapi provinsi ini ada yang nikmati. Gimana ceritanya gitu loh. Bernegara model apa kayak begini? Saya aja pergi ke bank itu cari kredit itu cari bunga yang rendah. Iya. Kok Bu Sri Mulyani cari bunga yang tinggi? Aneh bin ajaib gitu loh Dinda. Ini yang mungkin kita minta, ya, udahlah Bu Sri Mulyani, Anda ini bikin beban buat bangsa lah. Janji kampanye presiden tidak bisa diwujudkan, terus masih mau bikin beban untuk bunga tinggi lagi gitu lah. Perlu dibentuk tim khusus untuk mengkaji. Saya tanyakan ini kepada 2 menteri keuangan. Oke. 1 Bang Fuad Bawajir, 1 almarhum Ija Ramli. Dan dua-duanya bingung. Dua-duanya bingung. Kok bisa? Dari mana saya dapat data ini? Data ini ada di Kementerian Keuangan sendiri, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Risiko. Oke. Ya, kok mereka berdua bingung? Almarhum Bang Ija Ramli sampai meninggal bingung. Kok bisa? Bisanya tuh karena 3 menteri keuangan sebelumnya ini bisa dapat bunga 1 sampai dengan 2,5%. 2,5%. Bahkan ini. Ketika Gubernur Maluku dijabat oleh Pak Murad Ismail, Irjen Murad Ismail, Pak Murad Ismail itu dengan anak Maluku yang pernah jadi Dirut Pelindo II, Bang Erjelino, itu merencanakan membangun Ambon Newport, pelabuhan terintegrasi untuk wilayah Indonesia Timur, termasuk dari Darwin, sehingga barang itu menumpuk di Ambon dulu, supaya kapal yang mengangkat barang ke Indonesia Timur tuh kami tidak bayar 2 kali. Tempat transit lah ceritanya Pak. Ya, jadi tidak 2 kali bayar pergi dan pulang. Dia balik bawa barang yang terkumpul di Ambon. Gitu polanya itu. Maka rencananya dibangun itu. Itu dengan sumber yang sama yang Bu Sri Mulyani juga dapat. Maluku yang satu provinsi miskin nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia. Itu dapat dengan bunga 2,4%. Wow. Pada saat itu Bu Sri Mulyani dapat dengan 7%. Apa yang terjadi kemudian? Proyek ini harus dihentikan. Ambon Newport ini. Apa yang Abang tangkap dari fenomena itu? Cara menghentikannya bagaimana? Menjadikan konseptornya Erjelino sebagai tersangka. Dengan kerugian negara 300 juta. Audit BPK. Kerugian negara 300 juta untuk 3 kren di Pelindo. Yang kalau orang Pelindo bilang ya satu biaya pemeliharaan 1 tahun 1 miliar aja udah untung. Ini 3 tahun 300 juta. Nggak masuk akal. 1 bulan berapa? Itu hitungan BPK. Akhirnya dicarilah konsultan KPK sendiri. Yang bikin konsultan sendiri untuk menghitung kerugian negara 1 juta US dollar lebih. Tapi BPK punya hitungan adalah 300 juta rupiah. 300 juta lebih. 1. Jadi konseptor, udahlah kalau Pak Erjelino ini jago di bidang pelabuhan dan jago lah di bidang termasuk meyakinkan lembaga perbankan. Dia itu tadinya di Cina. Di Cina itu dia kerja di perusahaan pelabuhan rugi. Dari pelabuhan rugi itu dia develop menjadi untung dan beli lagi 5 pelabuhan di luar Cina. Kalau nggak salah 2 di Afrika, 1 di Amerika Latin, 1 di Eropa. Jago ini orang nih, jago betul. Ya, begitupun di kereta api kan Bang? Di pelabuhan Pelindo. Diambillah Pak SBY pulang. Dipimpinlah Pelindo II. Pelindo ketika itu.
aset Pelindo ketika itu adalah 1,2 triliun. Uang cash. Uang cash Pelindo 1,2 triliun. Asetnya Pelindo itu adalah 7 triliun. Tapi ketika Lino keluar dari Pelindo 2, aset uang cash Pelindo 18,5 triliun. Wow. Dan aset Pelindo adalah 45 triliun. Wih, naik puluhan kali lipat itu, Bang. Ini orang jago. Oke. Jago ketika dia membangun New Priok, itu dia dapat bunga dengan 4,025. Di saat yang sama, pemerintah mendapat bunga dengan 4,5. Di eranya Pak SBY. Pertamina dapat dengan 5,5. PLN dapat dengan 5,7. Ini orang jago. Makanya untuk membangun pelabuhan integrated di Ambon ketika itu namanya Ambon Newport, dia berhasil meyakinkan lembaga keuangan yang juga didapat oleh Ibu Sri Mulyani dengan bunga cuma 2,4%. Tapi kalau ini direalisasi pelabuhan ini, maka pemerintah malu. Malu apa Pemerintah malu, ketakutan karena ketahuan. Tahu ketahuan Kok melambang. Ambon bisa dapat 2,4%, kok pemerintah 6-7%. Iya. Dari sumber yang sama. Gimana ceritanya ini? Lalu direkayasalah agar proyek ini tidak jadi dibangun. Dan Erjelino harus ditahan. Ditahan. Pertama itu dulu. Lalu proyeknya ditarik menjadi proyek APBN. Dimasukkan tidak usah, ini pakai APBN saja. Di tengah jalan tidak ada uang dari APBN. Nah, kalau kita tarik ke belakang, bahwa Pak SBY turun itu adalah utang itu 2.600 triliun. Sementara hari ini sudah hampir 9.000 triliun. 9.000 triliun. Berarti 6.000 triliun lebih dibikin oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi, Sri Mulyani, Erlangga Hartarto. Tentu mengikut dengan bunga yang sangat tinggi tadi itu, Bang. Siapa? Ini Pak Presiden, dari tempat ini kami kasih informasi buat Bapak. Karena ini keresahan teman Bapak, almarhum Bang Rijal Ramli sampai meninggal. Mungkin meninggal juga karena apakah mudah-mudahan bukan karena dia apa-apain gitu loh. Karena dia terlalu keras untuk masalah bunga bank ini gitu lah. Gitu lah. Jadi kita tidak tahu ini gitu loh. Iya, boleh kita menduga. Saya bertanya kepada dua Menteri Keuangan. Satu Bang Fuad Bawajir, satu lagi Bang Rijal Ramli. Jawaban mereka ya yang Kisman bingung ya kami juga bingung. Kok bisa? Harusnya kita dapat bunga di bawah. Kenapa? Ya 3 Menteri Keuangan sebelumnya bisa dapat. Pertanyaannya, Bu Sri Mulyani ini agen siapa? Iya. Menjadi aset atau menjadi liability bagi bangsa? Pak Prabowo, orang ini bikin bunga untuk pinjaman kita 6-7% loh. Dan negara tangga kita sekelas Filipina saja, itu cuma 3,2. Yang kemampuan pengembalian utangnya itu jauh di bawah jauh kita. di bawah kita. Provinsi Maluku, provinsi termiskin nomor 2 dan nomor 3 di Indonesia. Yang dalam sejarahnya begitu mercusuar karena penjajah yang namanya Portugis, Spanyol, Belanda datang ke Nusantara itu cuma untuk mencari Maluku karena mengejar rempah-rempah. Bahkan semua peninggalan Belanda, apakah itu istana negara yang ditempati oleh Pak Prabowo, Jalan Anyer Panarukan, rel kereta api semua dibangun dengan duit cengkeh dan pala. Tapi begitu orang Maluku mau bangun pelabuhan saja dihalangi oleh pemerintah Pak Jokowi, Erlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya. Budi Karya betul. Sri Mulyani sampai tidak jadi. Karena kami orang Maluku bisa dapat dengan pinjaman dari sumber yang sama dengan bunga 2,4%. Abang mau bilang bahwa Sri Mulyani ini berkomplot Saya untuk mendapatkan selisih itu. Saya ya boleh dong menduga-duga. Boleh gitu curiga ya. gitu loh. Boleh. Karena ini tidak masuk akal. Kalau orang sekelas 2 Menteri Keuangan saya bingung. Terus saya yang bukan apa-apanya di bidang keuangan ini tambah bingung nggak? Iyalah. Atau Apalagi masyarakat bingung Indonesia. nggak? Cuma ini tidak dipahami oleh banyak ekonom. Banyak wartawan juga tidak punya naluri untuk mengejar ini. Banyak wartawan juga tidak paham ini. Saya ketika saya riset data itu dan saya bawa ke Rijal Ramli di rumahnya di Bangka 11 kalau tidak salah itu. Bang, ini apa ini bang? Loh, lu dapat dari mana? Saya dapat dari Direktur Jenderal
Pengawasan dan pengendalian risiko Kementerian Keuangan sendiri kok. Dan itu bisa Adinda bisa riset di Google kok, ketahuan kok pinjaman bunga bank tahun sekian. Dan bisa juga Google buka perbandingan dengan Vietnam, Filipina. Bisa ada perbandingannya lengkap. Dengan negara ASEAN aja ketahuan. Betul. Jadi nggak susah untuk itu. Makanya udahlah, Bu Sri Mulyani, Anda ini beban bagi bangsa dan negara ini. Anda bukan aset lah. Kalau lihat ini, Anda bukan aset. Prestasi Anda terbesar cuma menciptakan utang hampir 7.000 triliun aja. Utang baru. Hampir 7.000 triliun. Yang konon kita boleh menduga Bang, bahwa ada kurang lebih 204 triliun yang selisih bunganya itu bisa digelapkan. Patut diduga digelapkan oleh Kementerian Keuangan. Patut diduga. Ya Kementerian Keuangan ya Bu Sri Mulyani. Ya Menteri Keuangannya Erlangga Hartarto. Menteri Koordinator Ekonomi. Betul. Ekonominya, Menteri Koordinator Ekonominya. Ya Presidennya Pak Jokowi. Kemana nih? Selisih bunga hampir 4% kali 6.000 triliun itu sekitar 240 triliun itu kemana? Terus setiap tahun kita harus mau diperas lagi, dinaikkan PPN-nya, mau dinaikkan ini lagi untuk bayar utang itu. Berarti kali 10 tahun, ini kalau kita buat exercise kasarnya Bang, kali 10 tahun saja di zaman Pak Jokowi, berarti 2.400 triliun. Udah setara dengan APBN. Setara dengan APBN kita. Setahun kita. Jadi saya juga menduga, itulah hebatnya Bu Sri Mulyani, bikin utang terus. Karena selisih bunganya ini, entah kemana, dimakan jin dan setan mana, iblis mana, hantu mana. Jangan begitu dong Bu. Ya jangan Anda anggap orang semua di Republik ini bodoh dan tidak paham gitu loh. Iya. Adinda boleh buka di YouTube Bang Reza Ramli, berbagai kesempatan itu mempersoalkan terus selisih bunga gitu loh. Sampai ada yang kasar sekali bilang Bu Sri Mulyani ini sudah kayak SPG gitu loh. SPG bunga bank, bunga pinjaman. Dia senang sekali dengan bunga tinggi gitu loh. Iya. Orang senang dengan bunga rendah, dia kok senang dengan bunga tinggi. Iya. Adinda mungkin kuliah ekonomi juga nggak paham ini kalau kayak begini. Iya, nggak apa, baru abang cerita ini. Bisa orang mengambil untung dari situ ya. Tapi itu kan masuk melalui sistem perbankan Bang. Apakah ada pembicaraan di luar bank, lalu delegalisasi dalam sistem perbankan? Wallahualam bisawab. Tapi bahwa fakta cuma bilang ada selisih bunga yang tidak wajar selama Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selisih bunga tidak wajar itu variabelnya 2. Satu dibandingkan dengan 3 negara tetangga kita ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, dan Thailand. Satu lagi dibandingkan dengan 3 Menteri Keuangan sebelumnya. Kan kita bicara ini kan ada variabel pembandingnya. Iya. 3 Menteri Keuangan sebelumnya itu adalah Agus Martowardoyo, Pak Agus Martowardoyo, Pak Hatip Basri, dan Pak Bambang Brojonegoro. Iya. Dan 3-tiganya mendapat tidak lebih dari 2,5%. Tidak pernah menyentuh 3%. Selalu ada yang 1%, ada 1, paling tinggi 2, Tapi Ibu Sri Mulyani ini berhasil bertengger di 6 sampai 7. Dan anehnya selalu dipertahankan jadi menteri. Saya sampai pada titik hanya perbuatan penjahat yang model begini. Hanya penjahat negara. Ini subversif. Ini merongrong kewibawaan negara. Dan ini pengkhianatannya nyata Bang. Nyata. Iya. Kalau hukuman mati aja belum cukup ini. Apa yang nyata? Ini bisa dibuka kok di Google kok. Wah, ini harus menjadi perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Prabowo, dan saya yakin marahnya Pak Prabowo di hari 2-3 hari lalu di ulang tahun Hari Pancasila itu ya pasti Pak Prabowo udah tahu ini. Udah tahu beliau ya? Saya yakin beliau tahu. Karena beliau punya orang-orang hebat di sekitar beliau itu kan, selain Pak Hasim Joyo Hadikusumo, ada juga Pak Burhanuddin Abdullah, ada juga Bang Fuad Bawajir, ada juga Bang Mulyaman Hadad. Mereka paham inilah. Mereka tahu ini gitulah. Tapi mungkin juga Pak Prabowo sedang menunggu dukungan dari luar. Rumah Pemuda menyampaikan pesan ini kepada Pak Prabowo. Tentu rakyat Indonesia harus mendukung semuanya. Supaya melalui media Rumah Pemuda, masyarakat Indonesia menjadi, oh ada itu. Nah, ini kan menarik Bang. Bayangkan kita bisa bikin apa dengan 1 tahun 2.400 triliun selisih bunga itu untuk
untuk pinjaman senilai 6.000 triliun. Bisa bangun apa itu? Apalagi kalau Berapa ribu sekolah, berapa ribu puskesmas, berapa ribu dokter yang bisa kita produksi, berapa ribu insinyur nuklir yang bisa kita bikin, bisa kita sekolahkan. Nah, ini menarik Bang soal dokter, berapa ribu dokter tadi. Menteri Kesehatan kita juga pernah mengusulkan dokter luar negeri masuk. Kepalanya nggak waras dia sih. Kepalanya nggak waras, sama dia kira dokter tuh kayak dia cari pinjaman bank gitu loh. Dan Pak Harto, saya ingatkan, Pak Harto ketika ditawarin oleh tim dokter kepresidenan untuk berobat ke Eropa, ke Inggris ketika itu, pernah mengalami sakit prostat kalau tidak salah. Panggil ketua tim dokter presidenan dan tim dokter presidenan. Begini tanya Pak Harto, kalian ada rencana bunuh saya? Kaget. Apa maksudnya? Pak Presiden. Ya, kalian tim dokter presiden ada rencana bunuh saya tidak? Ya pasti tidak ada. Kami secara etika dan moral kami tidak akan sampai ke sana. Itu ya. Ya kalau tidak ada, untuk apa saya harus berobat ke luar negeri? Kalau saya berobat ke luar negeri, terus siapa yang harus percaya dengan dokter Indonesia? Iya, masuk akal Bang. Kehebatan dokter Indonesia siapa harus percaya? Kalau tidak dimulai dari saya sebagai presiden. Iya. Begitulah orang tua itu. Merinding saya Bang. Cara membesarkan nasionalismenya itu luar biasa. Cara membesarkan dokter Indonesia itu. Bingung tuh ketika ditanya itu, bingung. Kalau nggak salah ketua tim dokter presiden Pak Profesor Pangar Marjono. Profesor Pangar Marjono. Bingung, tim dokter presiden bingung. Ya sudah, kalau kalian tidak rencana bunuh saya, untuk apa saya lebih percaya dokter luar negeri daripada dokter Indonesia? Apa di luar negeri lebih hebat dari tim dokter kepresidenan? Yang kedua, terus siapa yang harus dipercaya dokter Indonesia kalau presiden Indonesia tidak percaya dengan dokter Indonesia? Ya sudah, saya nggak usah keluar negeri, kalian obati saya sampai saya sembuh dalam negeri. Hebat orang tua ini. Dan itu juga terjadi sama Pak Prabowo Bang. Kakinya dioperasi di RSCM. Nggak mau dia keluar negeri. Itulah terjadi pada Pak Prabowo. Terus ini Menteri Kesehatan yang bangkir tapi berpikirnya impor. Ini duit. Pendapatan. Entah siapa yang menikmati pendapatan itu. Iya. Tapi kan orang masuk kan dibayar. Iya, dibayar. Iya, kalau kasarnya kita orang-orang awam ini, dia bisa mainkan harga gaji, honor di situ. Gitu. Udahlah, kita mengulangi lagi pesan Pak Prabowo, tidak usah lagi pidato. Orang-orang model Menteri Kesehatan, Menteri SDM, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, Menteri Koperasi, menteri-menteri yang harusnya memproduksi uang tidak bisa produksi ini, ganti aja lah. Supaya Bapak tidak terlalu pusing menghadapi makan gratis, bangun rumah, segala macam. Itu kan menjadi beban di APBN. Karena rencana Bapak untuk mendirikan badan penerimaan negara yang namanya Bapenek saja, itu dengan segala macam dalil sampai hari ini tidak terrealisasi. Itu menunjukkan bahwa upaya untuk mempermalukan Bapak depan publik, bahwa Bapak seakan-akan cuma omong-omong. Iya. Janji yang tidak terrealisasi. Iya. Bisa mendekati dusta. Betul. Ini perlu dipertimbangkan Pak Presiden, sehingga tahun kedua Bapak sudah harus melangkah dengan orang-orang yang zakon kabinet dan nasionalisme, patriotisme dia untuk berpihak pada satu kepentingan rakyat dan penderitaan rakyat itu tidak bisa ditawar dengan apapun. Kita harus menempatkan berperang melawan penderitaan rakyat, berperang melawan ketertinggalan, berperang melawan kemiskinan, itu harus ditempatkan sebagai jihad terbesar. Jihad terbesar. Dengan pahala yang besar. Gitu loh. Bentuk tim, jangan lagi orang-orang yang memikirkan dirinya dan kelompoknya. Tapi memikirkan rakyat banyak. Itu pesan yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Presiden melalui Rumah Pemuda. Siap. Terima kasih banyak Abang Kisman Lanto Makalita. Sudah dua hal, pemuda Indonesia, rakyat Indonesia, sudah dua hal yang penyampaian Bang Kisman yang saya highlight. Yang pertama podcast kita sebelumnya soal pemborosan anggaran negara dari Tantim dan gaji direksi dan komisaris BUMN yang 50 triliun nyaris bisa diselamatkan oleh Presiden Indonesia untuk kepentingan rakyat.
Hari ini beliau bicara soal Adanya ada selisih bunga. ternyata selisih bunga yang Sampai dititip, ya kita anggap kejahatan yang luar biasa ini dan harus diusut. 2.400 triliun kalau diakumulasi selama 10 tahun. 10 tahun. Karena Kalau per tahun setiap tahunnya 240 triliun. sekitar 240 triliun. Wow, ada 300 triliun per tahun yang harusnya menjadi milik Indonesia dan disalahgunakan oleh orang-orang yang Tragis. konon hari ini di kabinet. Kita bayar dari pajak. Harus kita bayarkan itu pinjaman. Harus kita bayar dari pajak. Kita keluarkan. Oke. Begitu Dinda, para Siap. pemuda. Terima kasih banyak Bang Kisman. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, selamat berjuang.